Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah botani. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah botani Phanerogame. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, terlebih dahulu kita akan membahas materi tentang dasar-dasar klasifikasi Phanerogame. Jadi, sebelum kita belajar detail, kita belajar dulu fondasinya. Kita belajar dulu dasar-dasar dalam ilmu taksonomi Phanerogame. Pada pertemuan ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara Magnoliophyta dan Pinophyta. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan bukti-bukti Magnoliophyta lebih maju dari segi evolusi dari Pinophyta. Kita langsung masuk ke materinya. Baik, yang seperti kita ketahui bahwa tumbuhan ini ada secara taksonomi, secara klasifikasi ini ada dua jenis, yaitu tumbuhan tinggi dan tumbuhan rendah. Tumbuhan tinggi dan tumbuhan rendah. Tumbuhan rendah ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang dibahas di Cryptogame, seperti alga, lumut, paku, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tumbuhan tinggi ini dipelajari di Phanerogame. Tumbuhan tinggi ini dikenal dengan istilah lain, yaitu tumbuhan berbiji. Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tumbuhan tinggi ini adalah tumbuhan berbiji. Dalam klasifikasi yang lama, ini klasifikasi sistem Engler namanya, yang diterbitkan tahun 1892, tumbuhan berbiji dikelompokkan dalam satu divisi, yaitu divisi Embryophyta, atau lebih dikenal dengan istilah yang lebih lama yaitu Spermatophyta. Jadi, tumbuhan berbiji disebut Spermatophyta. Nah, divisi ini terdiri dari dua anak divisi, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi, untuk klasifikasi yang lama, tumbuhan berbiji disebut Spermatophyta. Divisinya terbagi jadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae ini tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Itu yang perlu dipahami. Saya kira sangat jelas sampai sini. Nah, itu sistem klasifikasi yang lama. Nah, sekarang sistem klasifikasi yang baru. Dalam sistem klasifikasi baru, misalnya Kohn-Cruis, Radford, Jones, dan Luhsinger, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua divisi, yaitu Pinophyta. Nah, Pinophyta ini nama baru dari Gymnospermae. Dan divisi Magnoliophyta. Magnoliophyta ini nama baru dari Angiospermae. Seperti itu. Nah, nanti yang akan kita kaji, yang akan kita bahas berikutnya, sistem klasifikasi yang baru. Istilahnya bukan lagi Gymnospermae, tapi Pinophyta. Bukan lagi Angiospermae, tetapi Magnoliophyta. Nah, jadi, tadi sudah bahas kan, tumbuhan, ada tumbuhan tinggi, tumbuhan rendah. Tumbuhan tinggi disebut berbiji. Tumbuhan berbiji, klasifikasi yang baru, ini ada dua, yaitu Pinophyta dan Magnoliophyta. Nah, lalu kita ingin lihat apa sih
ciri-ciri tumbuhan berbiji ini. Jadi tumbuhan tinggi atau sering juga disebut sebagai tumbuhan berbiji berbeda dengan tumbuhan rendah seperti alga, lumut, paku gitu ya. Berbedanya di sebelah mana? Ciri tumbuhan berbiji jelas ciri utamanya adalah dihasilkannya biji. Jadi dihasilkannya biji ini adalah ciri dari tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini menghasilkan biji. Biji umumnya mengandung embrio atau tumbuhan baru yang dorman. Tumbuhan baru ini akan berkecambah pada lingkungan yang sesuai. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah pembentukan tabung sari oleh serbuk sari setelah terjadi penyerbukan. Itu cirinya yang kedua. Kemudian kita lihat tumbuhan berbiji ini menghasilkan biji. Ini bijinya. Di dalam biji terdapat embrio. Embrio ini terdiri dari hipokotil, radikula, dan kotiledon. Sedangkan yang di sini ini adalah endosperm atau cadangan makanannya. Nah, ini biji. Biji-biji ini letaknya berbeda-beda dari tiap tumbuhan. Ada yang menyebar, ada yang di tengah, dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan berbiji ini bisa dibagi lagi. Jadi ada tumbuhan tinggi, tumbuhan rendah. Tumbuhan tinggi ini tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini terbagi lagi. Ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kemudian apa sih yang menjadi dasar ya? Yang menjadi dasar dari pengelompokan tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup ini. Jadi dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup ini atas dasar perlindungan terhadap bakal biji. Ya, jadi bakal bijinya ini dilindungi tidak? Nah, itu. Kalau yang berbiji terbuka ini tidak dilindungi bakal bijinya ini. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup ini bakal bijinya ini dilindungi. Nah, dilindunginya ini seperti apa? Nah, kita lihat ya. Tumbuhan biji terbuka disebut dengan gymnospermae atau pinofita. Nah, ini udah tahu kita semua. Tumbuhan ini mempunyai bakal biji yang bebas terbuka sebelum dan sesudah pembuahan. Nah, bakal biji tidak ditutupi oleh dinding bakal buah atau ovary wall. Nah, Anda lihat di sini. Bahwa ada integumen. Ini satunya ini integumen, kemudian 2 megasporosit, kemudian 3 nucellus, 4 mikrofil. Nah, tidak ada 5. Tidak ada ovary wall. Jadi bakal biji ini tidak ditutupi oleh dinding bakal buah atau ovary wall. Dia tidak punya ovary wall. Itu tumbuhan gymnospermae atau pinofita. Beda dengan yang angiospermae. Angiospermae ini bisa dilihat dia punya apa? Dia punya ovary wall. Nomor 5 ini si bakal buah maksud saya bakal biji ini dilindungi oleh dinding bakal buah atau ovary wall yang nomor 5 ini. Oke, jelas ya, itu yang menjadi pembedanya. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup disebut angiospermae atau magnoliophyta. Tumbuhan ini mempunyai bakal biji yang tertutup sempurna di dalam struktur yang disebut dengan bakal buah. Jadi di sini ada bakal biji. Bakal biji ini tertutup sempurna dalam struktur yang disebut dengan bakal buah. Jadi dia ditutupi oleh ovary wall. Ini bakal buahnya. Kemudian serbuk sari dari pinofita
Ini ciri yang lain ya, yang membedakan Pinophyta dan Magnoliophyta. Serbuk sari dari Pinophyta, ya ini serbuk sarinya, berkecambah pada ovul yang terbuka. Nah, kita lihat di sini berkecambah pada ovul, ini gametofit betina yang terbuka, ya, dia terbuka. Dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul. Jadi serbuk sarinya langsung menembus ke jaringan ovul. Ini serbuk sari pada Pinophyta. Kemudian sebaliknya, serbuk sari Magnoliophyta tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tetapi hinggap pada bagian kepala putik atau stigma dari putik, di mana ia berkecambah. Nah, setelah berkecambah, tabung sari terus tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum dia memasuki ovul. Jadi dia terlebih dahulu menempel dulu untuk tanaman angiospermae. Nah, selain itu, ada hal-hal lain yang membedakan Pinophyta dengan Magnoliophyta, yaitu tidak adanya pembuahan ganda seperti halnya pada Magnoliophyta, tidak adanya pembuluh trakea pada xilem kecuali pada anak divisi Genetophyta, tidak ada sel pengantar pada phloem, adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel atau banyak nukleus, adanya archegonium pada gametofit betina kecuali Genetum dan Welwitschia, kemudian sebagian besar berupa tumbuhan berkayu, sedangkan Magnoliophyta ini banyak berupa tumbuhan herba atau tumbuhan berbatang basah. Jadi kalau Pinophyta ini sebagian besar tumbuhan kayu, sedangkan kalau Magnoliophyta ini ada herba, ada juga tumbuhan yang berbatang basah. Mungkin seperti itu tentang dasar-dasar klasifikasi tumbuhan Phanerogame tahap pertama, di video pertama. Saya akan lanjutkan di video kedua mengenai persamaan antara Pinophyta dan Magnoliophyta. Kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih.